Halo sob, ketemu lagi sama Irwan di sini dan ini adalah Li-Ning Ultra. Kan salah bang, bukan yang ini bang. Yang ono, yang merah. Satu lagi. Halo sob, ketemu lagi sama Irwan di sini dan ini adalah Li-Ning Ultra Fly. Iya, Li-Ning Ultra ini ada banyak banget variannya. Yang biasa, yang Ultra, terus yang baru tuh Fly, terus Pro kalau nggak salah. Nah yang Pro ini saya belum sempat beli ya, nanti saya beli deh buat di review. Kalau mau kalian lihat kita nge-review yang versi Pro, tulis di kolom komentar di bawah ya. Sebenarnya saya beli sepatu ini juga karena penasaran aja, lah kok ada embel-embel Fly, yoi. Usut punya usut, katanya kata Fly sendiri karena sekali lagi katanya ya, sepatu ini lebih ringan daripada versi biasanya. Tapi pas saya coba timbang, ternyata berat sepatu ini nggak beda sama versi biasa, nggak beda jauh gitu. Lah kok bisa? Ternyata ringan yang dimaksud adalah feel saat kita pakai sepatu ini. Nanti saya cerita lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita lihat lebih dekat dulu seperti apa Li-Ning Ultra Fly ini. Kalau dalam bahasa Inggris berarti ultra, lalat ultra. Kan fly? Iya. Lalat ya? Laler. Orang kampung. Kampungan. Dilihat dari tampilannya, sebenarnya sepatu ini masih mirip sama yang versi biasa. Dan sepatu ini terlihat lebih cantik daripada versi ultra biasa yang terlihat agak old school ya. Oh iya, harga sepatu ini sekitar 500 ribuan. Setidaknya segitu waktu saya beli. Lebih mahal 100 ribu daripada varian biasa. Jadi kalau ada kata fly-nya lebih mahal 100 ribu. Kebayang nggak gimana jadinya kalau sepatu ini punya nama Ultra Fly. Bisa hampir sejuta harganya pasti. Bagian upper sepatu ini berbahan mesh dan dibalut material TPU. Karena sebagian besar sepatu ini berbahan mesh, alhasil sirkulasi udara yang terbentuk di dalam sepatu ini cukup banyak. Bikin si kaki kerasa adem walaupun pakai si sepatu ini dalam waktu yang lama. Tapi jujur, saya lebih nyaman pakai si Ultra yang biasa karena jumlah mesh di sepatu tersebut lebih banyak daripada sepatu ini. Jadi sirkulasi udaranya juga kerasa lebih baik menurut saya. Tapi bukan berarti sepatu ini panas ya, tetap adem kok. Kalau dilihat dari dekat, build quality sepatu ini memang sangat bagus ya. Dan kayaknya memang udah jadi standar sepatu-sepatu Li-Ning. Karena kita nggak akan nemuin lem-lem yang berlebihan pada setiap sambungan atau jahitan-jahitan yang lepas benangnya gitu. Pokoknya soal build quality, 2 jempol lah dari saya. Bagian insole sepatu ini juga sama dengan versi biasanya, masih flat dan belum full support. Tapi insole sepatu ini lebih tebal, nggak lebih tebal sih, tebal sama kayak yang versi biasa. Jadi pas diinjak tuh kerasa empuk ya. Ada satu hal sia-sia yang saya merasa banyak sekali dilakukan oleh brand pembuat sepatu badminton, yaitu logo di bagian insole yang kayak di sablon gitu loh. Pertanyaan saya, buat apa? Ini logo 1-2 kali dipakai hilang. Terus apa faedahnya? Hah? Minimal lu sablon, bukan sablon, di bordir kayak dia apa biar gak hilang? Aneh bet. Oke. Skip soal ini soal. Teknologi yang ada di sepatu ini mirip sama si Ultra yang biasa, seperti perfect fit upper yang ngejamin akan kerasa pas di kaki waktu dipakai. Midsole sepatu ini berbahan pilon, midsole-nya sendiri tebal dan kerasa empuk. Ada teknologi bernama cushion buat shock absorber. Yang sesuai namanya, gunanya untuk memaksimalkan peredaman, mirip sama cushion-nya Yonex atau di merek lain lah. Ada juga teknologi bernama Energy Return Mid buat meredam hentakan di bagian tumit saat melompat. Sekali lagi mirip dengan varian yang biasa. Lanjut ke bagian bawah, outsole sepatu ini tentu saja sudah non-marking dengan teknologi bernama Max Grip Sole Tech. Yoi, gokil. Soal pattern, ya nggak ada bedanya sama si Ultra versi biasa. Dan jujur, pattern outsole kayak gini udah banyak dipakai di beberapa sepatu Li-Ning. Kebanyakan. Banyak sih yang mirip outsole-nya gitu. Kalau lihat dari desainnya memang sepatu ini punya pattern yang cukup sederhana. Saya jujur awalnya skeptis sama kemampuan cengkraman si outsole sepatu ini. Tapi waktu dipakai, buset, enak banget. Di lapangan matras, grip sepatu ini tuh bagus banget. Melakukan perubahan arah secara tiba-tiba nggak bikin sepatu ini slip. Kerasa banget ngegigit permukaan gitu. Saking gigitnya kadang-kadang kaki saya digigit. Kaki saya nggak cukup, teman-teman saya digigit sama dia. Gigit banget pokoknya. Saya kebetulan belum sempat mencoba sepatu ini di lapangan keras ya, tapi pengalaman saya, outsole Li-Ning ini cukup ramah di berbagai macam surface. Karena selama ini, saya menggunakan Li-Ning Jojo untuk lapangan semen, dan saya akui gripnya memang bagus. Di bagian outsole, kita nggak akan melihat hard surface support di bagian tengahnya. Saat saya tekuk, memang sepatu ini agak lentur ya. Dan kerasa nyaman banget waktu dipakai. Tapi jujur saya lebih prefer sepatu yang lebih stiff atau kaku, karena saya termasuk orang yang agak pecicilan kalau lagi main. Ditambah berat badan saya agak ekstra, jadi pakai sepatu lentur tuh agak beresiko buat saya. Sepatu ini lumayan white walaupun di namanya nggak ada embel-embel white-nya. Tapi seperti kebanyakan sepatu Li-Ning memang agak white ya dibandingkan sepatu-sepatu yang lain.
Overall, sepatu ini enak menurut saya. Saya udah coba cari tahu apa yang saya nggak suka dari sepatu ini. Kok kayaknya nggak nemu ya? Ada sih satu yang saya nggak suka. Kata fly di penamaan sepatu ini sepertinya agak overwhelming ya. Karena saya nggak merasakan perbedaan yang signifikan dibandingkan sepatu yang varian biasa. Selain desainnya yang terlihat lebih modern. Itu aja sih paling. Kalau sobat ada budget 500.000, punya kaki yang lumayan wide dan nyari sepatu yang nyaman, jelas sepatu ini salah satu yang terbaik yang bisa kalian beli. Desainnya keren lagi. Yaudah, itu aja ulasan singkat saya sama sepatu ini. Klik tombol like kalau sobat suka dengan video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios.